dan juga pemangkon. Ini mewawancarai Bapak untuk tugas ujian praktik kami di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Rasiwan. Bapak Rasiwan. Bapak Rasiwan. Ini izin bertanya ya Bapak. Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan jika ada perbedaan pendapat antar warga? Kalau ambil keputusan ya sharing. Jadi kalau yang lebih menguntungkan yang mana ya itu yang saya ambil. Jadi tidak diputuskan sendiri, itu melalui forum, namanya forum. Seperti musyawarah itu ya Pak? Yang misalnya ada warga yang bisa usul, misalnya usul apa yang diambil, yang paling banyak yang diambil, yang buat keputusan. Jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri dalam segala hal. Misalnya ada orang minta bantuan umpamanya ya, itu juga di voting dulu ke warga lain, nih gimana nih minta bantuan ini perlu dikasih apa enggak. Jadi sebagai RT juga nggak bisa memutuskan sendiri, itu melalui forum yang namanya juga ada perkumpulan setiap malam Wage. Kalau di sini di ada 20, setiap malam Wage itu ada pertemuan, setiap sebulan sekali itu ada pertemuan. Jadi minta sharing dari warga semua, apa yang dibutuhkan, apa yang perlu diusulkan melalui RT. Nanti RT bisa mengusulkan lagi yang lebih atas, misalkan kita ke Pak Kadus dulu atau langsung ke Bapak Kades, itu aja sebenarnya. Jadi apapun keputusan RT tidak bisa memutuskan sendiri, itu melalui forum ya. Lagi bagaimana cara Pak RT mensosialisasikan pentingnya menjaga kewajiban sekaligus memahami hak warga? Itu tadi sosialisasi itu setiap ada pertemuan ya. Kalau ada pertemuan misalnya ada dari berita dari pusat, misalnya dari kelurahan, RT biasanya kan kumpulan lebih dulu, jadi tahu apa yang misalnya ada kegiatan apa yang dari desa atau usulan yang dari warga, itu nanti saya usulkan di sini. Nanti bisa misalnya warga minta apa namanya pembangunan ini lingkungan selokan umpamanya kan, warga usul, RT sebagai RT mengusulkan lagi ke misalnya Pak Kadus dulu yang tadi saya sebutkan, terus selanjutnya langsung ke Pak Kades. Jadi keputusannya juga di tingkat kelurahan. Kalau di tingkat RT biasanya cuma sekedar mengusulkan, yang memutuskan itu di kelurahan atau desa. Lagi Apa kendala yang dihadapi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan bagaimana cara mengatasi? Nah, itu yang banyakkan kendala di lingkungan itu, satu, warga sekarang sudah tidak mau kerja bakti, kebanyakan tuh mayoritas. Ya kalau imbauan dari RT biasanya tiap di perkumpulan di pertemuan itu mengimbau untuk menjaga lingkungan masing-masing, minimal kebersihan di lingkungannya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kegiatan kerja bakti itu pun harusnya satu kardus, kalau per lingkungan di sini kayaknya jarang. Ya, Hak dan kewajiban utama warga yang harus dipahami oleh masyarakat di lingkungan RT ini. ya, kewajiban warga ya taat kepada peraturan, kedua menjaga kerukunan dalam tiap lingkungan. Kewajiban yang selanjutnya misalnya ada
warga baru misalnya RT tidak tahu mau nginap harus lapor ke RT. Itu 1 kali 24 jam harus wajib lapor. Tuh. Nah. Pertanyaan terakhir ya Pak. Hmm. Apa tindakan yang diambil jika ada warga yang tidak menjalankan kewajibannya atau melanggar aturan yang berlaku? Ya kalau keputusan RT kalau ada yang begitu ya terpaksa, misalnya ada orang menginap tanpa izin ketua RT misalnya, RT bisa mengusir langsung ya, misalnya lewat dari jam 10 malam atau ya itu wajib bukan diusir lah, disuruh pergi. Itu kewajiban RT karena itu udah peraturan kalau 1 kali 24 jam itu harus wajib lapor. Jadi misalnya ada tamu kok sampai menginap lebih dari 24 jam, RT tahu, pertama ada teguran ya, sekali ditegur tapi misalnya masih melewatin jam segitu belum pulang ya terpaksa ketua RT wajib mengusir ya, dan baca. Ya, sudah Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Sekian, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.